Terus ada saja bunga persoalannya yang timbul gitu. Jadi dari satu case gitu, tapi di pinggiran ini ada timbul urusan-urusan pribadi. Akhirnya itulah ada laporan pencemaran nama baik, laporan polisi ini, laporan polisi itu, si A laporin si B laporin A laporin C laporin A gitu. Terus jadi bolak-balik itu terus gitu kan. Ya jujur aja kita jadi bingung kan harus seperti apa, sementara kita tujuannya para donatur ini, para kuasa hukum donatur ini berniat untuk menyelesaikan persoalan kan begitu. Kita menganggap bahwa solusinya sebenarnya ada di kuasa hukum para donatur. Tapi sudah mau ketemu titik temunya, sudah mau ada titik terangnya, sudah dicoba untuk ditengahi oleh Gus Menteri gitu ya. Muncul lagi persoalan baru, lapor-laporan lagi. Tuh. Jadi kita bingung gitu, padahal menteri kerjaannya banyak gitu ya, akhirnya harus ngurusin yang gini-gini. Aduh. Gue padahal sebenarnya pengen udahlah uang gak usah dipusingin lagi lah gitu loh. Tadinya gue sebenarnya karena uang 1,3 miliar ini memalukan kan sebenarnya ya. Uang 1,3 miliar ini dijadikan sebuah berita yang gak ada hentinya begini. Aduh, bener-bener memalukan. Gue sempat ada kepikiran pengen gitu, udahlah kalau memang sekarang pusing gitu ya, toh juga donatur mintanya agar uang tersebut benar-benar dialihkan kepada penerima manfaat lain, kepada pihak-pihak lain gitu. Gue sih nggak ada persoalan, gue berharap Agus itu bersedia, artinya Agus itu sudahlah mengalah saja, nggak usah terlalu pusing gitu ya, mengalah satu langkah. Nanti kalau memang sudah ada penetapan bahwa uang 1,3 miliar itu dialihkan kepada pihak yang lain gitu, ya udah Agus gak usah khawatir, kita juga orang yang punya hati kok, kita pasti bantu gitu loh dengan uang pribadi kita juga nggak mau, bukan orang yang tega-tega amat gitu. Tapi masalahnya di sini ada beban di kita, di mana para donatur tidak menginginkan agar uang tersebut digunakan untuk digunakan Agus untuk hal-hal lain selain pengobatan. Kan itu sebenarnya persoalannya. Banyak yang lebih perlu buat pengobatan. Iya, banyak sekali. Makanya para donatur menyampaikan aspirasinya ke kami, ke para kuasa hukum, untuk bagaimana caranya kita mencari satu formula yang baik agar uang tersebut tidak diserahkan kepada Agus gitu, tidak diberikan kepada Agus gitu. Cuman kalau memang sampai Agus tidak dapat apa-apa dalam hal ini gitu ya, asal Agus bersedia saja gitu ya. Kami berharap itu Agus ya sudahlah, nggak usah ribut-ribut lagi gitu ya. Agus ya udahlah kalem, kan toh juga udah tahu lah kesalahan apa yang Agus buat. Kalau Agus mau mengakui itu saja, Agus memang benar-benar sudah legowo dengan hal itu, ikhlas dan paham bahwa ada hal-hal yang memang Agus lakukan dan kami anggap sebagai satu perbuatan yang salah langkah gitu ya. Maka ya sudah, kalau Agus mengakui itu nggak apa-apa gitu loh. Nanti dari kita secara pribadi, uang pribadi ya, bukan uang donatur ya, uang pribadi gue mau bantu Agus. Asal ada satu bentuk keinginan dari dia untuk bisa kalem, udah jangan ada lagi laporan-laporan. Benar, jadi ada yang bilang begitu ya, bahwa
Kelalaian Agus adalah ketika dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dia perbuat gitu. Kesalahan Agus adalah ketika dia tidak pahami bahwa apa yang dia perbuat ternyata berdampak sebegitu besarnya. Capek bang lihat kasus ini udah kemana-mana. Yes, betul, setuju. Capek banget. Kita tinggal nanti melihat bagaimana perkembangan dari gugatan. Ya, jadi memang ini ya guys, kita di luar dari bicara Agus dulu. Jadi memang kenapa sih akhirnya banyak sekali advokat-advokat yang ikut di dalam pusaran persoalan ini gitu ya teman-teman. Sebagai edukasi gitu, di dalam kode etik advokat, sebenarnya advokat itu dilarang untuk melakukan iklan gitu. Jadi advokat itu tidak boleh tuh beriklan mengatakan kepada orang-orang, ayo pakai saya gitu, nggak boleh. Advokat tidak boleh mengucapkan atau membuat suatu mempromosikan dirinya dia di dalam ruang publik dalam bentuk iklan, karena advokat ini adalah profesi yang mulia. Terkait dengan kemuliaan profesi tersebut, maka kita tidak boleh secara etik itu menjajakkan diri kita gitu ya, menjajakkan diri kita bahwa ayo pakai kita, nggak bisa seperti itu ya. Advokat itu tidak boleh seperti itu. Akhirnya cara satu-satunya agar seorang advokat itu dikenal, cara advokat itu bisa dikenal di ruang publik, cara satu-satunya adalah ketika advokat itu menangani suatu perkara yang berada di ruang publik. Akhirnya banyak sekali advokat-advokat yang ikut mengomentari satu persoalan hukum. Ada persoalan hukum yang lagi viral, advokat ikut, advokat ramai gitu ya. Datang ke satu contoh misalnya Kisru Agus Novi, rame nih dibicarakan di di media, di sosial media dan lain-lain. Akhirnya advokat ikut memberikan tanggapan, memberikan komentarnya. Nah, secara nggak langsung akhirnya orang melihat dia, oh ini advokat toh. Nah, ketika ada persoalan, ada masalah secara pribadi, orang akan teringat tuh sama si advokat yang ini gitu. Makanya banyaklah akhirnya advokat yang ikut nimbrung di dalam satu pusaran persoalan gitu. Apalagi persoalan-persoalan yang disorot oleh publik, disorot oleh masyarakat. Satu persoalan yang benar-benar ada di ruang publik gitu ya, di media dan lain-lain gitu. Nah, lalu ketika semua advokat tersebut sudah dikenal gitu ya, sudah dikenal di mana-mana dikenal gitu, kliennya itu otomatis akan ada gitu, akan ada yang mencari dia untuk, waduh apa nih, topi akan ada gitu. Jadi akan ada yang datang mencari dia gitu kan, mencari si advokat ini gitu. Apalagi kalau advokat ini ternyata sering menangani persoalan di daerah gitu. Jadi begini, advokat ketika pernah masuk TV gitu ya, advokat pernah masuk TV, pernah masuk sosial media, dikenal gitu ya, terlihatlah wajahnya gitu. Maka nanti ketika orang-orang yang ada di daerah-daerah tertentu gitu, yang jauh dari jangkauan media nasional, akan orang-orang yang jauh dari lingkaran media nasional ini ketika punya masalah, lalu tiba-tiba menanyakan persoalannya kepada kepada pengacara-pengacara atau advokat yang sudah warawiri di televisi, itu berani bayar mahal, biasanya begitu.